Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan terima kasih atas dukungannya. Kali ini saya akan membuat tutorial gain akad lagi, yaitu menggambar bunga dengan menggunakan gain akad ya. Bunga 3 dimensi dengan menggunakan gain akad. Ini adalah request dari teman kita yang bernama Aja Sujana. Ini saya sudah mencoba menggambar bunga 3 dimensinya, tampaknya sudah lumayan bagus lah ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, gini, kemarin saya salah memberi nama. Saya kasih nama daun ya, karena cuma ngetes saja. Oke, kita buat lagi baru metrik. Ini saya tidak menggambar secara skala, tapi menggambar langsung aja ya. Nanti mungkin bisa di skala ketika kita membutuhkan gambar itu menjadi besarnya berapa ya. Tapi ini karena bukan gambar untuk teknik, untuk bekerja, ini hanya untuk aksesoris saja, jadi saya menggambarnya tidak secara skala. Oke, untuk menggambar 3 dimensi mungkin lebih mudah ketika kita menggunakan view-nya menjadi viewport. Kita pakai 3 aja, 3 sebelah kanan. Oke, yang sebelah kanan agak besar ya. Oke, kita setting dulu yang ini tampak atas. Kemudian yang kotak ini kita jadikan tampak depan. Kemudian yang sebelah kanan ini yang agak besar kita jadikan isometrik ya. Isometrik, oke, southeast ini. Kemudian visualize-nya kita ganti bukan visualize, sebentar. View kita visual style ya. Kita ganti menjadi shade atau realistik, kita pakai realistik aja. Oke, langsung aja kita buat layer baru. Seperti biasa ya, kita bikin layer baru, kemudian saya buat garis bantu. Oke, kemudian oh ya, ini kita ganti juga colornya menjadi cyan aja supaya nggak terlalu menyolok ya. Kemudian kita buat set current supaya layernya yang aktif adalah garis bantu. Oke, kita gambar dari tampak atas dulu. Ini kita buat seolah-olah gambar daunnya tampak atas. Kita gunakan SP line ini aja ya. SP line saya lebih suka yang fit point. Ini terserah aja ya, kalau mungkin teman-teman yang biasa menggunakan Corel Draw akan suka menggunakan ini control vertices ini ya bacanya. Saya lebih suka menggunakan fit point. Ini sesuai selera aja. Kemudian kita buat tampak atas daunnya. Oke, kita buat seolah-olah seperti ini aja. Sebentar. Oke, kita buat lurus saja ya supaya lebih mudah. Supaya senternya lebih mudah mencarinya ya. Ini kita gambar separuh aja dulu, nanti baru kita mirror kalau sudah selesai. Ini cuma garis bantu aja. Oke, ini kita tempel, confirm. Mungkin yang ini agak lancip sedikit.
Oke, ini kita rubah sedikit. Mungkin ini teman-teman yang pintar menggambar ya, mungkin lebih bisa membuat lebih bagus ya, karena saya menggambarnya nggak terlalu ini, jadi anggap aja sudah agak bagus ya. Kemudian ini kita del aja. Kemudian saya mau membuat untuk apa ya namanya, punggungnya ya, punggungnya daun sedikit, atau ini kita buat jadi tanpa atas saja ya. Jadi ini kita buat untuk gambar daunnya seperti ini. Kita pakai spline lagi, fit point, sebentar ya, enaknya kita buat, oke, kita divide dulu aja, nanti untuk garis belakangnya daunnya kita buat setelah kita divide. Oke, kita bikin point, setiap buat point ya untuk membagi garis ini supaya besarnya sama. Kita pilih divide, kemudian select object to divide, ini saya klik. Nah, ini menjadi enter the number of segment, kita buat segmennya menjadi 6 atau 8 ya, nanti kalau terlalu banyak nanti durasinya agak lama. Kita buat udahlah nggak apa-apa 8 supaya agak lebih halus ya. Oke, ini memang terlihat tidak ada perubahan ya ketika kita membuat poin tadi, karena di sini format dari poinnya dia hanya titik. Kita rubah aja point style, kita rubah menjadi ini. Oke, ini, nah ini sudah ada titik-titiknya. Divide adalah memecah ya, atau membagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seperti tadi kita isi 8 bagian ya segmennya, jadi ini menjadi 8. Kemudian kita buat garis bantu ya, posisi ke atas ya, kita buat poin lagi di ujung sini, karena untuk apa namanya, spline ini untuk gain arcade ini agak susah membuat joinnya ya, menempel di ujungnya. Kita coba aja, kita bikin garis di sini. Dia tidak bisa menempel ya, apa namanya, bukan constraint ya, snapnya dia susah ya. Jadi ini hanya untuk tampilan aja garisnya, untuk garis bantu kita. Jadi kita butuh untuk membuat poin lagi untuk yang di ujung-ujung, titik sini dan titik sini. Saya pencet ya. Saya buat titik lagi. Poin single, saya klik di sini aja. Oke, ini supaya lebih mempermudah ya. Kemudian saya membuat garis di sini aja. Kita buat garis sembarang aja dulu, karena untuk menempelnya agak susah ya. Kemudian ini mau saya tempel ke setiap poinnya ini. Kita pakai clone aja ya. Base pointnya kita klik sini, confirm, kita tempel di setiap titiknya. Ini kalau kita membuat poin lebih mudah ya, karena dia snapnya dia langsung masuk ya. Jadi kita tidak terlalu banyak berpikir apa ini sudah nempel atau tidak, karena kalau tidak
nempel nanti gambarnya akan berubah ya. Seperti ini dia lurus walaupun dia sebenarnya membelok ya. Kemudian kita buat sebentar, garis dari sini ke sini untuk bentuk daunnya ya. Dari sini ke sinilah agak panjang sedikit. Kemudian untuk pinggirnya kita buat gambar pinggirnya dulu aja. Kita pakai spline lagi, fit point, jadi seolah-olah daunnya agak sedikit belok ya. Jadi tadi ikut ke snapnya ya, jadi agak oke lah, nggak apa-apa, kita nanti bisa edit. Kita klik sembarang aja dulu. Semakin banyak poinnya semakin mudah ya. Ini maaf ya, ini saya agak lama tidak pakai GNACAD, jadi saya lebih sering pakai scroll untuk zooming, padahal bukan zooming ya, untuk apa, menggesernya. Sedangkan GNACAD kita kalau pakai layar HP berarti kita sentuh ya, jadi ini kita klik untuk pan ya. Kalau kita gambar biasanya namanya pan, yang untuk menggeser layarnya. Ini saya lebih sering pakai scroll karena mungkin saya sering menggunakan Autodesk Inventor, jadi agak sering salah klik ya. Nah, sepertinya kita tidak langsung di garis saja, kita buat di luarnya aja karena agak susah ya tadi ya, keganggu tentang snapnya. Ini kita rubah dengan fit point, kita buat seolah-olah seperti ini aja daunnya untuk tampak sampingnya ya. Nanti kita edit. Oke, tampak atasnya seperti ini ya, tampak sampingnya. Kita move aja seolah-olah posisinya di sini. Nah, ini buat garis bantu aja ya, jadi ini untuk memanjang atau memendekkan garisnya. Nanti kita kasih poin lagi. Oke, ini coba kita extrude, apakah bisa ya? Bukan extrude, apa? Extend, karena tampak samping sepertinya satu permukaan atau satu koordinat, sedangkan kalau kita lihat dari perspektifnya dia membelok ya. Tapi apakah bisa? Kalau AutoCAD bisa, walaupun tidak dalam satu koordinat ya. Kita coba extend. Nah, ini bisa ternyata ya. Jadi soalnya kemarin saya pakai cara manual ya, saya untuk waktu membuat gambar yang sebelumnya kita lihat tadi. Ini saya baru kepikiran kenapa tidak saya extrude extend atau trim. Jadi kita coba trim, apakah bisa, karena akan lebih mempermudah ya. Untuk trim sepertinya dia tidak bisa, atau mungkin ini garisnya kurang panjang. Kurang panjang ternyata. Oke, ini kita manualkan aja nanti waktu memperpendeknya. Ini kita trim untuk garis yang ini. Mungkin teman-teman agak bingung ya kenapa saya membuat gambar ini. Ini hanyalah untuk membuat garis sampingnya daunnya. Oke, ini kita panjangkan secara manual. Bukan yang ini, tapi yang garis aja.
Oke lah, kita anggap ini sudah menyambung ya. Kemudian kita kasih poin, kita del, kemudian kita buat poin lagi ya, titik poin di ujung-ujung garisnya ini satu. Kita pakai yang multiple aja supaya tidak sering klik di, karena ini kita buat banyak ya. Ini tertutup angkanya. Oke, confirm. Nah, ini sudah ada titik-titiknya. Kemudian yang titik di bawah, poin di bawah ini saya buang aja supaya tidak mengganggu nanti. Ini saya selecting aja. Ini tadi pakai perintah divide ya, membagi atau memecah. Nah, ini sudah terjadi, sudah buat ininya garisnya. Sekarang kita buat untuk punggungnya daun, kita pakai arc aja, arc atau SP, kita pakai arc aja lah. Saya rasa nggak terlalu ini. Mungkin kalau teman-teman mau menggambar secara lebih detail, bisa pakai image ya. Cuman kalau image ini saya belum nggak punya untuk garis apa tanpa atas sama tampak sampingnya ya. Kalau kita punya gambar untuk bunga atau daun yang tampak atas atau tampak samping, mungkin akan lebih bagus hasilnya. Ini saya hanya kira-kira aja daunnya seperti ini. Oke, ini sepertinya tidak dalam satu titik ya, seperti terlihat di sini. Nah, ini. Oke, poinnya ini saya pindah aja, tidak di titik SP lainnya, tadi kita pindah ke titik arc-nya. Ini kita del aja untuk garis ininya, del. Kita buat poin baru, kita ikut ke titik punggungnya daun, confirm. Oke, sudah jadi ya titiknya. Jadi yang ujung dan ujung ini sudah gabung. Kemudian kita divide lagi untuk garis punggungnya ini, kita buat poin lagi, poin, kita pilih divide, tadi 8 segmen ya. Oke, kita oke. Ini sudah jadi 8 segmen. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah jadi. Ini hanya untuk membuat garis ya. Oke, kita save dulu. Tadi belum saya save namanya ya. Kita kasih bunga 1. Oke, sekarang kita membuat garis. Mungkin kita pakai polyline ya, harusnya. Kita coba dulu. Saya agak lupa ya, kalau garis itu bisa miring-miring nggak ya? Dari titik koordinat sini ke koordinat sini. Apakah bisa? Kita pakai yang tampak isometrik aja. Align, kita coba apakah dia bisa miring. Oh, bisa ternyata. Oke, langsung aja kita buat dari titik sini ke titik kedua. Ini agak mengganggu ya, saya undo aja. Oke, first point di sini, second point di sini,
kemudian dari poin sini ke poin sini. Jadi kita membuat semacam segitiga ya, gambar segitiga dari sini ke sini, kemudian sini ke sini, segitiga lagi. Kemudian kita bikin lagi poin dari titik sini ke titik sini, ke titik sini, ke titik sini. Oh ya, ininya belum, dari sini ke sini. Kemudian kita buat dari segitiga dari titik sini ke sini. 1, 2, 3. Kemudian kita buat segitiga dari sini ke sini ke sini. 1, 2. Salah, ini harusnya tadi mulainya dari sini aja supaya nggak double ya. Sebenarnya nggak masalah juga double, nanti kita bisa delete. Oke, kita buat lagi segitiga dari sini ke sini. Kita buat lagi dari sini ke sini. Sebentar, saya lupa tadi, kita undo dulu. Ini tadi sudah ada garisnya, oh sudah ada. Ini sebaiknya kita bikin layer baru ya seharusnya ya tadi, supaya warnanya agak beda. Karena ini garis lurus ke sini dengan up ini agak sama ya, jadi kita buat lagi garis bantu line merah supaya lebih mudah aja ya kita ganti. Colornya kita ganti merah, kemudian set current. Oke, kita blok aja garisnya, ini harusnya tidak ikut. Oke, nggak apa-apa, kita pilih line, kita ganti garis baru merah. Nah, yang ini kita rubah lagi menjadi garis bantu yang biru giant. Nah, ini supaya terlihat ya garisnya ya. Tadi saya agak lupa ya, berarti ini yang belum segitiga yang posisi sini. 1, 2, 3, confirm. Kita buat dari sini ke sini. 1, 2, 3, confirm. Kemudian dari titik sini ke sini, tiganya ya. Kemudian dari titik sini ke sini ke sini. Oke, confirm. Oke, permukaannya sudah jadi untuk garisnya. Kalau kita lihat tapak atas seperti ini ya garisnya, segitiga. Karena memang untuk 3D sebenarnya kalau teman-teman pernah memakai software yang mesh seperti Blender atau 3D Max atau yang filenya OBJ, biasanya terdiri dari segitiga ya, banyak sekali segitiga. Karena memang untuk kenapa segitiga, karena setiap segitiga itu selalu satu permukaan. Jadi kalau mungkin segi 4 dia masih bisa menjadi 2 permukaan kalau dia setiap ujungnya tidak satu koordinat, tapi untuk segitiga dia selalu satu permukaan. Jadi kita membuat garis bantu di sini lagi, kita rubah layer garis bantu sini lagi, set current.
di sini ya untuk membuat permukaannya satu permukaan supaya bisa kita isi HUDs. Karena untuk GNACAD saya belum tahu caranya ya untuk membuat, kalau di AutoCAD itu UCS ya, command UCS. Kalau ada UCS mungkin lebih enak. Cuman karena 3D Max bukan 3D Max apa ini, GNACAD ini memang basicnya untuk gambar 2 dimensi ya. Kalau kita 3 dimensi ini sebenarnya hanya untuk mengakali aja supaya tampak seolah-olah 3 dimensi, dan sebenarnya juga bukan gambar solid ya, jadi dia hanya HUDs. Jadi ada teman kita yang kurang tahu mungkin dari luar negeri pakai bahasa Inggris, dia tanya untuk membuat gambar menjadikan GNACAD ini untuk kita buat 3D print tidak bisa ya, karena untuk GNACAD ini filenya hanya DWG, tidak bisa kita ekspor karena gambarnya juga bukan gambar solid ya. Kalau untuk 3D print biasanya kita pakai STL ya filenya, atau OBJ. Oke, langsung aja, nanti terlalu banyak ya, durasinya terlalu panjang. Oke, kita ambil 3 dimensinya, bukan 3 dimensi, apa namanya, setiap segitiganya satu persatu. Ini kita copy aja ya supaya enak. Jadi untuk menempatkan khasnya saya posisikan yang dekat, untuk yang segitiganya kita sebentar. Nah, ini poinnya agak geser ya, tapi karena kita sudah nggak pakai poinnya, kita del aja poinnya, karena memang poin biasanya untuk divide ya, jadi dia agak error ini sepertinya, tapi nggak apa-apa karena kita sudah tidak butuh, karena di sini sudah berbentuk line ya. Begini ini teman-teman, kita akan lebih banyak menggunakan perintah 3D align ya. Oke, kita ambil segitiga posisi yang di sini 1, 2, 3 ini. Kemudian untuk garis bantu yang biru kita kunci, kemudian ini kita gantikan set current ya, karena yang kita gunakan adalah garis bantu yang merah. Oke, sekarang kita buat garis bantu yang merah, kita pindah, ini kita del aja nanti supaya lebih mudah mengambilnya. Oke, kita buat perintah 3D align. Sebentar, saya mau minum dulu ya, ini supaya ini suara saya agak serak ya, karena kemarin memang saya agak sering batuk. Oke, kita lanjutkan. Kita pindah ke 3D align. Kita select dulu garisnya yang mau kita pindah, 3D align-nya. Atau kita garis bantu yang biru kita hapus aja. Bukan kita hapus ya, kita hilangkan ya supaya lebih mudah selectingnya. Oke, yang ini kita ganti layer 0 aja, layer 0, karena kita butuh kotak ini ya supaya untuk menentukan satu permukaannya. Oke, kita matikan untuk yang garis ini, nah seperti ini, supaya lebih mudah menselect ya. 1, 2, 3.
Ini kita 3D align 3D, berarti kita ambil titiknya sini sebagai ujung awalnya ya, first source point. Ini kita klik di sini, confirm, kemudian titik pertamanya dari tujuan kita memindahnya di sini tujuannya, confirm, kemudian titik keduanya sini, confirm, kita pindah ke sini, confirm, kemudian titik ketiganya ini, confirm, kita pindah ke sini ya, supaya dia posisinya di satu permukaan ya, satu koordinat. Oke, ini sudah hilang, jadi nanti kita lebih mudah ya. Yang sudah kita hatch posisinya di sini. Oke, kemudian kita hatch. Sebentar, sebaiknya ini kita join aja. Ini ada 3 garis atau tidak? Sebenarnya ada 3 garis ya, sudah, cuman karena ini supaya tidak mengganggu, ini jangan kotak lah ya, kita explode aja. Ini kita del aja karena hanya untuk garis bantu ya. Oh ya, ini untuk layer 0 nya belum saya kunci aja supaya tidak mengganggu. Oke, kemudian kita isi hatch solid. Sepertinya agak susah ya, mungkin dia tidak ini. Kita coba join aja dulu segitiganya, join, select object, atau kita poke aja ya supaya lebih mudah. Confirm, apakah dia sudah satu? Oke, sudah jadi satu. Kemudian kita hatch solid. Nah, ini sudah, tadi agak susah ya karena dia tidak satu join ya. Kemudian kita pindah segitiga ini ke yang kedua, ke posisi yang di sini. Supaya lebih dekat kita geser aja ya, biar nggak terlalu jauh. Apa atas saja dulu, kita move aja supaya tidak terlalu jauh ya. Kita geser ke sini, nah sini aja, supaya ketika kita memindahnya lebih mudah. Oke, tadi posisi dari sini ke sini ya, jadi titik pertamanya di sini. Kita blok align 3D, titik pertamanya di sini, kemudian titik keduanya, titik pertama pindahnya di sini, confirm, kemudian ujung yang kedua adalah sini, confirm, ujung yang kedua pindahnya di sini, kemudian titik ketiganya ada titik yang ini, kita posisikan di ujung sini, confirm. Oke, ini tadi visualnya sudah kita rubah menjadi realistik sudah ya. Sebaiknya kita, udahlah nggak apa-apa, nanti kita bisa rubah sendiri. Ini sudah nambah yang satu ya. Kemudian kita yang segitiga kedua, yang ini sebenarnya kita bisa langsung join di sini juga. Coba kita join dulu ya. Join 1, 2, 3,
Nah, ini ada double yang kita select, atau kita pindah dulu aja lah supaya nggak mengganggu yang lain. Oke, sudah 3, kita 3D align seperti tadi ya, titik sini confirm ke ujung sini, kemudian yang titik kedua kita luruskan dengan garis ini, kemudian titik ketiganya kita buat di posisi diagonal di sini. Oke, kemudian kita join. Oke, multiple atau kita bikin box aja ya. Oke, confirm, kemudian kita hatch, kita pakai yang solid ya supaya penuh. Kemudian kita pindah ini ke sini, nah, segitiganya pakai 3D align lagi. Kalau di sini align 3D ya, kalau di AutoCAD 3D align ujung pertama, kemudian ujung kedua yang di sini, kemudian ujung ketiga confirm, ujung yang ketiga di sini confirm. Oke, dia sudah nutup di situ. Kemudian kita ambil yang segitiga di sini, 1, 2, 3, 3. Kemudian kita pindah lagi 3D align, titik 1 confirm, titik 1, keduanya ini confirm, sini titik ketiganya ini confirm. Oke, nanti kita hapus saja ini supaya tidak lupa ya yang sudah kita pindah yang mana. Sebentar, yang kita pindah tadi adalah posisi di situ, berarti jangan dihapus ini, tetapi kita bikin garis baru line. Nanti kalau kehapus posisi segitiganya tidak sama ya. Oke, sekarang kita hatch, kita pilih sini, kita hatch. Oh iya, saya lupa belum kita join ya. Kita join dulu, join box. Oke, kemudian kita hatch. Sudah selesai, kita pindah lagi ke view yang ini, 3D align, titik pertama confirm, titik pertama di sini confirm, titik kedua ini titik ketiganya di sini. Tadi salah saya ya memindahnya. Oke, untuk nanti yang videonya akan saya percepat aja, jadi tidak, karena ini kita mengulang-ulang terus ya, sama caranya. Mungkin kita akan percepat. 3D align, titik pertama confirm, sini titik keduanya
confirm, kemudian titik ketiga, berarti ini tadi waktu memindahnya kita salah ya. 1, 2, 3. Ini karena tidak ketemu ya posisinya, kita undo aja, agak panjang ya ini, kita undo-nya. Nah ini posisinya. Oh ini tadi berarti yang ke harusnya titik ini segitiga yang ketiga. Oke, kita pindahkan ini yang yang keempat. Yang ketiga tadi kelewatan ya, kita align 3D. Oke, daripada kita mengulangi prosesnya, kita berarti posisikan di sini aja, confirm. Nanti yang kedua baru kita buat lagi second source point, kemudian titik ketiga ke sini. Nah ini tadi kelewatan ya yang posisi sini. Oke, coba kita langsung buat polyline, bisa nggak ya dia lurus posisi miring gini ya, karena tadi sudah kehapus ya. Apakah garisnya bisa oh tidak bisa kalau polyline, tetap harus pakai garis biasa. Line ya, kita pakai line biasa, confirm, 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 confirm. Oke, kita copy aja karena tadi kelewatan ya kita, makanya kita jangan sampai terlewat, nanti agak susah nyarinya ya. Oke, kita copy aja, yang ini kita del. Oke, yang sisi ini belum kita buat. Di align, confirm, titik pertama, kemudian titik kedua, kemudian titik ketiga. Ini gambarnya nggak terlihat ya, mungkin merah ini yang agak kurang jelas. Mungkin kita ganti aja layarnya menjadi warna hijau aja supaya lebih terang ya. Bukan, kita join dulu, join. Oke, kita pilih box, confirm, kemudian kita hatch. Oke, kita rubah aja layarnya menjadi warna hijau karena merah kurang terlihat ya, supaya seperti daun sekalian. Kemudian kita pindah, jadi di align, titik pertama, kemudian titik kedua, ini kita tempel di sini, kemudian titik ketiga, kita tempel di sini.
confirm. Oke. Untuk yang video berikutnya kita percepat aja, jadi karena mengulang-ulang terus ya, kita isi HUDs-nya sampai ke garis-garis ini semuanya. Oke, sekarang adalah segitiga terakhir. Segitiga terakhir ini oke, kita blok aja. Align 3D, titik pertama kita pindah ke sini, titik kedua kita pindah ke sini, titik ketiga kita pindah ke sini. Oke, tadi mungkin saya kerjanya adalah di sini semua ya, saya lupa. Kalau ini sudah kita buat 3 viewport ya, jadi akan lebih mudah seperti ini ketika kita memindahnya. Kita join box. Oke, kemudian kita HUDs, confirm. Oke, kita move 3D align, kita agak perbesar titik pertama, ini di sini titik pertama, kemudian titik kedua, kemudian titik ketiga. Oke, sudah jadi. Kemudian kita blok. Untuk yang lain kita properties ya. Untuk line, layernya kita pindah aja menjadi ke garis bantu ya, supaya yang kita blok ini nanti hanya polyline dan HUDs aja. Oke, kita coba cek. Nah, ininya hanya line, polyline sama HUDs ya. Oke, line-nya nanti agak ikut ke blok tadi ya. Oke, kita blok dari sini aja. Nah, ini kita cek.
Nah, hanya ada hatch dan polyline aja. Oke, sekarang kita mirror aja ini. Kita mirror, kita block, mirror, ya, specify base, sebentar, mirror, specify base point. Nah, kita klik di sini, confirm, kita pilih copy dulu, baru ke second point di sini. Nah, ini daunnya sudah jadi ya. Oke, kita coba view, visual style, kita coba ganti ke shade with edge saja ya, supaya nggak terlihat juga ya. View, 3D view, sebentar. Oh, yang tadi saya pindah. View, visual style. Oke lah, kita tetap realistik aja. Coba kita rotate ya. View, view mode, 3D view. Oke, nah ini daunnya sudah terlihat ya. Mungkin karena garisnya ini, mungkin kalau kita view pakai perspektif agak beda tampilannya. Coba kita cek di layout aja. Ternyata enggak terlalu berbeda juga ya. Berarti karena ini memang tidak solid ya, hanya hatch, jadi enggak terlalu terlihat. Kalau gambar yang pertama tadi memang saya pakai solid di AutoCAD ya, cuman caranya bersama, cuma dia solid ya, jadi bisa pakai load. Sebentar, view, 3D view, bukan, view mode 2 dimensi, view 3D view. Oke, isometrik. Sepertinya memang garis luarnya dan tengahnya harus kita jadikan garis biasa ya. Jadi untuk kita buat layer baru aja, layer 1 nggak apa-apa. Untuk polyline-nya, polyline ini sepertinya tidak keluar propertiesnya. Oke, kita buat objek lain, circle, supaya keluar propertiesnya ya. Sebentar. Nah, ini sudah keluar. Polyline-nya kita ganti color-nya atau layernya kita ganti menjadi layer 1. Nah, ini kalau ada garisnya ini sudah terlihat ya. Oke, kita 3D view, 3D view ini. Nah, ini sudah terlihat. Ini kemarin saya membuat daun malah mirip bunga, yang ini membuat bunga malah mirip daun. Ya, ini sudah terlihat ya 3 dimensinya. Mungkin yang garis tengahnya kita bisa del. Oke, kita save dulu. Kita buka view mode-nya 2 dimensi lagi. Kita block,
kita kunci dulu format, layer, yang ini kita kunci, yang layer 1 ini kita jadikan set current. Oke, kemudian garis-garis yang tengah ini kita buang, exclude ya, karena ini memang bukan gambar solid ya, jadi supaya terlihat garis pinggirnya, kalau kita gambar solid mungkin kita namakan solid edge ya, tapi untuk Gain Arcade karena kita pakai hatch jadi dia tidak keluar garisnya, kita buat garis sendiri. Untuk yang tengah ini kita biarkan aja, ini sepertinya untuk layernya kita matikan aja lah yang untuk ini, nah supaya ngebloknya lebih enak. Oh, ikut kehapus. Untuk garis pinggirnya jangan kehapus ya, supaya terlihat nanti. Del, del, oke, kemudian format layer kita tampilkan lagi. Kemudian kita cobalah warnanya kita rubah aja supaya agak gelap. Nah ini, jadi kalau tidak ada garisnya tidak terlihat ya. 2D view mode kita pakai 3 dimensi. Nah ini, oke, ini kita blok dulu. Oke, view kita pakai 2D aja, kita buat blok. Sebentar, di sini ya, membuat bloknya, masukkan ke local library bunga, ini namanya mahkota ya, mahkota bunga 1. Oke, insert point kita pakai titik sini aja. Oke, kemudian sudah jadi blok. Coba kita clone apakah dia sudah menjadi blok. Ini ada yang apakah double ya, kita coba blok. Oh iya, ada double dia. Yang hatch ini kita coba del. Oh iya, lupa tadi saya, hatchnya ini kita lock ya. Jadi kita undo aja dulu, undo. Nah ini, ketika membuat blok memang jangan sampai kekunci ya ininya. Kalau kekunci dia apa namanya, tidak ikut masuk ke dalam blok. Kita blok, enter block name mahkota bunga 1. Oke, insert pointnya di sini aja, confirm. Oke, ini kita klik sudah menjadi blok ya. Kita zoom, kita update aja ini lingkarannya. Kemudian format layer untuk garis layer ini, layer 1 ini kita ganti menjadi colornya agak gelap aja. Nah ini supaya sama-sama hijau ya.
kemudian kita rotate, base pointnya kita taruh sini, kemudian array, sebentar salah, kita rotate, base point, confirm, kemudian kita copy, baru kita array. Nah, ini jumlah itemnya kita isi 6. Oke, berarti kalau 6 berarti 60 ya derajatnya, 60 derajat. Oke, kita view 3D view isometric. Oh, bukan yang ini, tambah atas saja, tadi salah ya saya. View 3D view top. Oke, ini untuk garis bantu kita matikan aja, layer garis bantu ininya, layer 0-nya. Kemudian kita buat untuk yang dalamnya, ini mahkota yang pertama ya. Yang ini kita buat view-nya, view 3D view isometric. Oke. Kemudian ini kita ambil satu aja, yang ini kita rotate, base point-nya tetap di sini, confirm, copy, kemudian kita putar manual aja, agak ke sini. Kemudian ini kita scale supaya agak lebih kecil ya, confirm, scale factor 0,8. Oke, dia sudah agak kecil ya. Oh maaf, tadi double ya saya ya, del. Oke, supaya cuma 2 ya, kita klik, sebentar. Oke, ini tadi ada garis apa ini? Oke, kemudian yang kecil ini kita rotate lagi supaya posisinya tidak persis di sini ya. Kita putar sedikit aja supaya tidak terlalu simetrik. Kemudian kita rotate lagi, confirm, array, kita isi mungkin yang atas agak lebih banyak, menjadi supaya baginya lebih mudah, 360 ya. Tadi 6. Oke lah, nggak apa-apa, kita isi 6 lagi aja, 36. Salah, bukan 36 tetapi 60. Oke, rotate, array, and nggak apa-apa, kita isi 6, 60. Oke, kemudian kita ambil lagi satu, oke lah, yang bawah lagi aja nggak apa-apa, rotate, center point, copy, kita geser manual segini, confirm, kemudian kita skala
scale mungkin sekitar 0,6. Wah, sepertinya terlalu kecil ya, 0,7 aja. Kita undo, scale, confirm 0,7. Nah ini agak kita naikkan ke atas saja, confirm, kita naikkan sedikit aja. Oke, segini. Tuh, ini selectingnya yang agak susah ya karena dia posisinya ini. Oke, ini sudah. Kita rotate, confirm, ya agak miring sedikit segini. Yang atas ini mungkin kita isi 12 gitu ya. Rotate, center line, confirm array, kita isi 12. Mungkin kalau teman-teman mau lebih bagus bisa tidak terlalu simetrik ya bentuknya. Sudutnya 30 terlalu banyak ya. Oke, kita undo, kita isi 6 aja lagi. Kita rotate, ini kok terlalu kurang minggir sedikit ya. Oke, kita rotate lagi. Mungkin agak ke sini. Confirm, kita rotate lagi, center line, array, kita isi 6 lagi aja, enter, kemudian kita isi 60. Oke, sepertinya memang bagus 6 ya. Ini sepertinya sudah bagus ya untuk bunganya. Mungkin kalau daun bisa sama aja seperti ini, cuman menaruhnya tidak posisi seperti ini ya. Oke, ini kita di view, 3D view, nah, isometric, sudah tampak seperti 3D ya. Mungkin untuk garis-garis yang segitiga tadi kalau tidak kita del juga nggak apa-apa, sepertinya juga agak lebih bagus ya daripada garisnya ini kita hapus. Sepertinya ini jadi halus, padahal kalau kita tidak hapus akan lebih bagus. Oke, kita viewportnya kita jadikan single aja, kemudian view, 3D view, ya 3D view mode kita isi perspektif. Nah, ini daunnya sudah jadi, bukan daun ya, bunga. Teman-teman kalau mau memberi warna berarti segitiganya kita tidak bagi dua ya, jadi ada lebih banyak segitiga akan lebih bagus dan akan lebih detail. Mungkin teman-teman yang memang ingin membuat lebih bagus bisa lebih telaten ya membuatnya. Ini hanya untuk tutorial aja, mungkin untuk gambaran teman-teman membuatnya. Dan mungkin untuk daun, bukan daun ya, bunga juga tidak terlalu simetrik ya. Tapi oke lah, ini sudah lumayan bagus ya. Untuk di layout juga sudah bagus. Mungkin sepertinya kita akan coba suatu saat kita coba membuat untuk rumah 3 dimensi dengan GN Arcade ya. Mungkin butuh untuk gambar pohon dan lain-lain. Saya rasa untuk tutorial menggambar bunga dengan menggunakan GN Arcade sudah cukup ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba lebih detail lagi, akan lebih bagus.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.